Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Bendera TVRI Bengkulu untuk kebersamaan kita kali ini. Tema kita masih yang sama tentunya, yaitu persiapan PPDB atau persiapan penerimaan siswa baru ya. Nah, kita kembali ke Pak Yusran selaku Ketua Yayasan Al Hasanah Bengkulu. Momok di masyarakat nih untuk SDIT itu biayanya mahal, Pak. Nah, ini bisa dijelaskan kenapa mahal atau memang segitulah adanya gitu? Iya. Silakan. Sebenarnya biaya itu berkorelasi langsung dengan proses dan kualitas yang kita berikan. Kita tahu bahwa tenaga guru itu seluruhnya itu digaji, dibiayai oleh lembaga. Yang sumber dananya dari masyarakat juga. Sehingga di sisi lain juga ya, gaji guru itu juga harus memiliki nilai kualitas untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena mereka sudah bekerja seharian penuh mendidik anak-anak, maka mereka juga harus mendapatkan kompensasi yang layak. Sehingga untuk mengejar itu kita memang membayar yang lebih dibandingkan dengan guru-guru swasta biasanya. Jadi itu salah satu alasannya. Iya, salah satu alasan dari memang sistem penggajian, kemudian juga sarana prasarana itu betul-betul kita perhatikan ya, dari sisi kelayakannya, ketersediaannya, kemudian perawatannya itu harus berjalan semuanya. Jadi ruangannya juga harus bersih, aman bagi anak-anak dalam proses pembelajaran, dan itu memang membutuhkan pembiayaan besar. Baik. Nah, kita ke Pak Mubarak nih tentunya ya. Nah, disampaikan tadi bahwa yang namanya kalau memang besar untuk pendapatan dari seorang guru di SDIT, bisa dijelaskan mungkin apakah mencukupi sampai sekarang Bapak untuk tenaga guru yang di SDIT Al Hasanah? Kalau untuk cukup mencukupi, itu sebenarnya kan kembali ke diri kita masing-masing. Relatif ya? Iya, relatif. Bagaimana kita bisa mensyukuri rizki apa yang kita terima, itu saja. Baik. Nah, kalau ini kan dari pagi sampai sore nih aktivitasnya di sekolah tentunya ya. Nah, selain guru-guru yang di sana, itu mereka memang harus lulusan dari SDIT, lulus dari keagamaan atau seperti apa, Pak? Enggak, ada yang umum. Ada yang umum? Iya. Bahkan kalau yang SD, kalau SD kan memang khusus SD gitu ya. Jadi kebanyakannya kita cari PGSD Unip, ada juga. Kan umum itu. UIN. Bahkan guru yang belum mengenal, istilahnya belum terlalu banyak mengenal agama, setelah masuk Al Hasanah, alhamdulillah gitu, mengikuti. Gitu. Baik. Yang dulu karena gini, di samping anak-anak kita tuntut untuk bisa mengaji, gurunya pun dituntut harus untuk bisa mengaji juga gitu. Jangan sampai nanti kalau zaman sekarang kan anak sudah pandai merotes tuh. Wah, itu ustadz itu aja nggak bisa ngaji. Gitu. Takutnya seperti itu. Jadi memang di Al Hasanah sendiri menekankan bahkan untuk seleksi gurunya itu, kalau dia belum bisa mengaji tetap diterima. Gitu. Asal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di unit tersebut. Berarti untuk tenaga pengajarannya tidak diwajibkan untuk bisa mengaji? Iya, tidak kayak saat masuk ya. Tapi kalau sudah masuk harus mengikuti gitu. Baik, kita kembali ke Pak Yusran nih tentunya untuk seleksi dari penerimaan tenaga pengajar nih, Pak. Kalau untuk tenaga pengajar kita tahu bahwa ini kan sekolah khusus ya kan. Nah, tadi sudah disinggung juga sama Pak Mubarak tentunya tidak dikhususkan untuk bisa mengaji, tapi nantinya untuk belajar mengaji itu harus diwajibkan tentunya. Nah, untuk seleksi apa saja mungkin yang bisa dijelaskan untuk menjadi tenaga pengajar di SDIT ini sendiri? Iya,
Yang pertama memang dari sisi dia harus ikuti dan lulus psikotes. Psikotes. Ya, kelayakan seseorang untuk menjadi seorang pendidik. Ya, karena memang tidak mudah. Ya, selain dari sisi kemampuan intelektual, juga emosionalnya harus stabil. Bukan orang yang mudah marah, orang yang mudah emosional, itu bahaya nanti. Kalau dikit-dikit ini bisa terjadi kekerasan terhadap betul, siswa. Nah, betul. itu tidak boleh. Jadi memang harus psikotes dulu. Kemudian memang ada proses wawancara dan komitmen. Komitmen ini yang penting. Karena kita tahu bahwa guru-guru di swasta, tantangan terberat itu biasanya dikala ada proses seleksi penerimaan ASN atau P3K. Baik. Itu. Berarti ini ada komitmen untuk tidak ikut tes P3K. Oke, baik. Itu selama berapa lama? Komitmen selama dia punya kontrak dengan lembaga, dengan yayasan. Oke, biasanya untuk SDIT Al Hasanah berapa lama? Kita biasanya 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun mengabdi terlebih dahulu. Mengabdi dulu ya. Kemudian juga nanti komitmen untuk mengikuti pembelajaran ruhiyah. Jadi guru juga kita bina ruhiyahnya. Bagaimana dia bisa belajar tentang agamanya, meyakini tentang ketauhidannya, ya, tentang keyakinannya, belajar membaca Al-Qur'an juga. Sehingga di Al Hasanah guru Quran itu bukan hanya segelintir orang, semua guru karyawan itu adalah guru Quran. Yang sudah bersyahadah, yang sudah dinyatakan dan layak untuk mengajar. Itu mereka semuanya mengajar. Karena kita yakini bahwa orang yang mampu mengajarkan Al-Quran itu bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan agama, tapi memang mereka yang memang sudah memenuhi kualifikasi sebagai seorang guru Quran. Itu ada tes-tesnya dulu sebelum nanti seseorang itu dikatakan layak untuk mengajarkan Al-Quran. Sehingga kita yakini kalau gurunya berkualitas, maka itu akan berdampak kan kepada siswa. Betul. Walaupun basicnya bukan guru agama. Betul. Walaupun basicnya bukan guru agama, bahkan karyawan kami ya satpam, cleaning service, ya itu yang tamat SMA. Mereka juga ikut belajar mengaji, kemudian ikut seleksi tes, dinyatakan lulus. Mereka juga bisa mengajarkan Al-Quran. Baik, luar biasa tentunya ya. Jadi tidak terfokus pada satu tenaga pengajar saja tentunya ya, Pak ya. Nah, kita akan kembali untuk jeda iklan dulu, pemirsa tetap bersama kami di Berndu TVRI Bengkulu.